Baik, mohon dukungannya suatu saat Bapak Ibu yang akan minta tolong sama lain. Sekali lagi semoga Allah memberikan amalan jariah atas penampilan yang saya berikan. Bapak Ibu antusias untuk mengikutinya, gitu ya. Dan doakan saya supaya tidak malu-malu pada hari Rabu dan Kamis. Kunci saya bisa. Hal bisa bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu rekan majelis guru yang telah hadir di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita selalu diberkahi dan semoga di hari-hari berikutnya marilah bersama-sama kita mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebelum kita awal kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu, saya sudah membekali Bapak Ibu dengan Chromebook. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya sudah mengaktifkan belajar ID-nya masing-masing. Dan tujuan pertama saya hari ini adalah melakukan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah kita. Salah satunya menggunakan teknologi. Sehingga hari ini saya berharap Bapak Ibu semuanya menggunakan teknologi Chromebook pada hari ini. Diseminasi ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 002 Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai kegiatan diseminasi ini dengan pertama-tama kita akan membuat kesepakatan seminar. Nah, untuk membuat kesepakatan seminar, Bapak Ibu diminta untuk membuka Google. Silakan Bapak Ibu membuka Google, sudah. Yang diketik di sana s.id/seminar bahar. Ya. Seminar bahar. Sudah akan muncul seperti ini. Bapak Ibu silakan mengisi kesepakatan seminar. Diklik kesepakatan seminar. Baik, kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih untuk kesepakatan kelasnya. Bapak Ibu halo. Bapak Ibu halo. Saatnya. Tetapi menurut William Glasser bahwa ilusi bahwa kita dapat mengontrol orang lain. Jadi mengontrol orang lain itu hanya sebuah ilusi. Saya tidak bisa mengontrol ibu dengan baik ternyata pada kesempatan kali ini. Kemudian semua penguatan positif efektif bermanfaat. Jadi pemaksaan atau kontrol yang saya lakukan terhadap Bapak Ibu itu ternyata ilusi belaka. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi di awal saya kritik Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana kita menerapkan pembelajaran digital sementara kita sendiri dengan hal yang sederhana ini saja kita tidak bisa. Ilusi bahwa saya bisa mengontrol Bapak Ibu dan melakukan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa terhadap peserta didik hanya sebuah ilusi apabila kita gimana ini? Itu emosi, manja. Iya. Kita dapat mengontrol peserta didik kita. Oh, kamu harus buat A ya. Oh, kamu harus buat B. Jadi menurut teori William Glasser itu hanya sebuah ilusi. Oke, berikutnya sebelum kita mengontrol orang lain, kita harus mempunyai paradigma. Apa paradigmanya? Di sini ada dua paradigma menurut William Glasser, ada stimulus respons dan ada teori kontrol atau choice theory. Nah, kalau di stimulus respons mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi yang saya lakukan adalah saya mencoba menganggap Bapak Ibu bahwa harus sama dengan saya. Jadi ternyata
teori ini adalah hanya mengharapkan respon saja. Apa yang saya minta tadi hanya sebuah respon begitu. Kemudian kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau misalkan saya berubah paradigma saya dari teori stimulus respon ke teori kontrol, maka saya berpikir bahwa ibu juga punya keterbatasan, bapak ibu juga punya keterbatasan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika saya melakukan sesuatu hal yang buruk tadi, contoh, ketika bapak ibu melakukan kesalahan, lambat dalam melakukan kesepakatan menggunakan teknologi, saya menganggap itu sebagai kesalahan sehingga saya menstigma buruk bapak ibu. Tapi saya perlu merubah paradigma saya ke teori kontrol, mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bapak ibu tadi dipaksa untuk membuat kesepakatan, tapi tidak bisa. Oh, ini belum bisa masuk, ini pinnya tidak tahu, ini segala macam. Jadi inilah pentingnya kita merubah stigma kita dari teori hanya meminta respon dari orang lain dengan teori kontrol pilihan atau choice. Bapak ibu, apa gunanya teori ini? Teori ini digunakan untuk menerapkan disiplin di sekolah. Apa itu disiplin? Apa yang terbayang di benak kita bisa mendengar kata disiplin? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Menurut ibu gimana? Tepat waktu. Bapak ibu yang lain ada? Disiplin itu adalah tepat waktu. Ada yang lain bisa memberikan tanggapan, Bapak Ibu? Oke. Mari kita lihat, apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar, Bapak Ibu. Jadi disiplin itu arti sebenarnya adalah belajar. Yang perlu kita garis bawahi adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Apakah itu namakan disiplin? Bisa jadi. Kemudian disiplin itu selalu kita anggap sebagai ketidaknyamanan. Nanti kalau kita tidak disiplin, kita tidak ini, kita tidak itu, ya. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapaikan suatu. Kan ketika kita mempunyai perubahan paradigma dalam melakukan budaya positif, kita melakukan itu untuk menghargai diri kita sendiri. Kok kalau misalkan datang tepat waktu ini, mungkin saya akan dapat tempat duduk yang di depan sehingga dapat mendengarkan penjelasan kegiatannya dengan baik. Gitu ya. Jadi disiplin itu adalah belajar. Oke. Kemudian untuk menerapkan kedisiplinan, kita harus tahu nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita miliki. Contoh tadi kita datang ke sini, nilai kebajikan yang ingin kita ambil adalah disiplin. Kita datang tepat waktu, itu nilai kebajikan adalah disiplin. Apa itu nilai kebajikan? Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap kita pasti mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu di sana masih di SID tadi. Masih di SID tadi ada yang kedua, yang pertama kesepakatan seminar, sekarang yang kedua. Bisa diklik yang kedua? Ya, saya meminta Bapak Ibu untuk mengisi yang kedua. Iya, ini teori motivasi. Silakan tulis nama lengkap dan pilihannya ada. Sudah ada yang isi duluan. Ada curi star ya. Oke. s.id/seminar bahar. Bu Berbi, Bu Muryani, Bu Dian Rizky, Bu Nurul Aini, Intan Purnamasari, Ibu Diah, yang lain? Ada. Oke. Pak Andi Alfiansyah, Ibu Sasmita, Pak Mikael. Sasmita Lubis. Mohon maaf. Sudah? Oke, ini adalah jawaban. Mari kita lihat. Bapak Ibu sudah selesai. Terima kasih.
Oke, dari yang Bapak isi tadi, apakah menurut Bapak Ibu sudah benar? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, itu adalah motivasi eksternal. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ya, yang internal itu adalah yang datang dari diri sendiri. Oke. Kita sekarang memahami apa itu merdeka. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini adalah salah satu teori dari motivasi. Nah, kita sering mendengar penghargaan. Ternyata menurut William Glasser, penghargaan itu yang pertama bahwa berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, kemudian mempunyai dampak dari pemberian hargaan. Apa aja dampaknya? Yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu penghargaan itu merupakan sebuah hukuman. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Apakah dengan teori ini kita yakin bahwa penghargaan itu bersifat negatif, Bapak Ibu? Bisa memberikan tanggapan, silakan. Melalui teori yang ada di depan kita ini, apakah penghargaan itu adalah sebuah hukuman dan ini berkonotasi negatif? Silakan berikan tanggapannya. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Tidak ada yang bisa berikan tanggapan? Kita lanjut. Jadi seharusnya penghargaan yang kita berikan itu agar tidak bersifat hukuman, maka bentuk penghargaan itu melalui program kebajikan atau apresiasi. Jadi dalam memberikan apresiasi itu perlu diingatkan bahwa beri pengakuan secara khusus. Contoh, kita ada melakukan pengumuman ranking 1 dari kelas 1 adalah ranking 2. Nah, sadarkah kita bahwa ketika kita memberikan pengumuman ini, anak-anak yang tidak diumumkan itu merasa kecil hati dan sebagainya? Sadar nggak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu nih ada teman-teman kita yang mendapatkan penghargaan dan diumumkan di depan kita semuanya, kemudian apakah ada perasaan yang lain di dalam hati kita? Ada ya? Tetapi boleh tidak penghargaan itu diberikan? Boleh. Bagaimana cara memberikan penghargaan itu dengan baik? Ini ya Bapak Ibu, melakukan program kebajikan atau apresiasi. Jadi yang kita nilai adalah nilai-nilai kebajikan apa yang didapatkan oleh orang-orang berprestasi. Contohnya kemarin Ibu Desrianti mendapat gelar sebagai guru prestasi tingkat kecamatan. Nah, apresiasi yang kita berikan adalah nilai-nilai kebajikan apa yang dapat kita ambil dari penghargaan tersebut. Contohnya, contoh pengakuan apresiasi. Misalnya saya ke Ibu Umi hari ini dia berempati kepada Ibu Yuni yang kemarin kecelakaan. Jadi sehingga apresiasi kita berikan kepada Bu Umi, saya kagum sekali dengan Bu Umi kemarin karena Ibu Umi mempunyai rasa empati yang sangat besar sekali terhadap Ibu Yuni. Ya, itu namanya apresiasi. Apresiasi yang memuji, yang terdapat nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, tidak hanya oh kamu bagus, kamu mantap, tidak hanya seperti itu saja, karena itu bentuknya sama dengan hukuman. Tetapi jika kita berubah ke stigma perubahan, maka penghargaan yang bentuknya hukuman kita pindahkan ke penghargaan kebajikan yang berbentuk apresiasi.
Oke. Kemudian hukuman dan konsekuensi di sana ada linknya, Bapak Ibu bisa tekan. Sudah dikerjakan ya? Atau belum itu lagi sudah dikerjakan ya? Ya, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Kita respon Bu Muriani. Kerjain duluan ya. Ibu Dian Reski, Kurnia, Oktaviani. Ibu Intan sudah. Oke, yang lain masih isi? Udah sana. Ibu Novita, Ibu Dia Korekta, thank you. Oke, kita cukupkan ya. Oke, biar lalu kita koreksi bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensinya kalau kamu coret-coret tidak kamu ganti karena merusakkan ya, namanya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersengat pada saat belajar. Konsekuensi juga. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ya, konsekuensi. Kenapa ini konsekuensi? Karena yang diberikan tepat pada arahnya. Waktu itu belajar olahraga, tapi kalau belajar matematika tapi suruh lari itu namanya hukuman, gitu ya. Oke. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti ini bisa dibaca. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kita sadarkan ketika kita menghukum anak bahwa anak itu sakit hatinya cukup lama. Sementara kalau kita hanya memberikan konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi sebenarnya kita mau kasih hukuman apa mau kasih konsekuensi. Tapi menurut teori ini sebenarnya yang perlu kita kasih adalah restitusi. Jadi bukan hukuman, bukan konsekuensi yang kita berikan kepada peserta didik sebagai pembentukan budaya positifnya, tetapi restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dia perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti bisa saya share aja ini. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, lalu memperbaiki hubungan. Kita memberikan tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik selain dari hukuman dan konsekuensi. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana nanti bentuknya kita lihat bersama-sama. Keyakinan kelas sudah diisi. Di sana ada keyakinan kelas. Ada Bapak Ibu? Ya. Ini salah satu budaya positif yang ingin saya terapkan di sekolah, yaitu menggunakan teknologi ya. Jadi ketika kita mendengarkan, Bapak Ibu juga melakukan kegiatan teknologi. Keyakinan kelas, ya boleh diisi. Ini keyakinan kelas. Nama,
Kemudian peraturan seperti ini, kira-kira keyakinan kelas yang mau dibuat seperti apa? Diisi sesuai dengan nomor tugasnya ya, sesuai dengan nomor ininya. Iya, nomor absennya. Yang di sini punya orang.